Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 12 bertemu lagi dalam kelas fisika dengan materi baru yang berjudul listrik statis. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang muatan listrik dan listrik statis. Muatan listrik atau bahasa Inggrisnya electric charge. Setiap benda tersusun dari atom-atom. Atom tersebut terdiri dari proton, yang kedua neutron, yang ketiga elektron. Kemudian bagaimana cara memberikan muatan listrik kepada benda tertentu? Ada 3 cara. Yang pertama melalui cara penggosokan atau menggosok. Yang kedua konduksi. Yang ketiga induksi. Dari ketiga cara di atas, hanya elektron saja yang akan berpindah, sedangkan proton tetap pada inti atom. Kita lihat cara pertama. Ada 6 bentuk fenomena yang biasa dan bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Dari ke-6 bentuk fenomena ini, mari kita lihat salah satu proses pemberian muatan melalui tayangan video berikut ini. Mari kita lihat proses pemberian muatan di antara 2 bahan berikut. Balon dengan sebuah bahan kain yang terbuat dari wol. Kita perlihatkan dulu semua muatan yang ada pada baju ini atau sweater ini dan pada balon. Muatan yang ada pada pakaian ini netral karena jumlah proton dan elektronnya sama banyak. Begitupun dengan balon. Dinding pun yang ada di sebelah kanan ini juga sama, bermuatan netral. Sekarang kita lihat, kalau kita dekatkan balon ini ke pakaian ini, apa yang akan terjadi? Semua elektron yang ada pada pakaian berpindah ke balon. Akibatnya apa? Balon mempunyai elektron lebih banyak daripada sebelumnya. Dengan demikian, maka bisa dikatakan bahwa elektron ini bermuatan negatif karena memiliki elektron lebih banyak daripada protonnya. Setelah balon ini dilepaskan, mari kita lihat apa yang akan terjadi. Dia akan tarik-menarik karena balon sudah kelebihan elektron dan baju kekurangan elektron. Cara yang kedua adalah konduksi. Kita lihat dari diagram 1. Mula-mula bola logam dalam keadaan netral. Kemudian benda logam lain yang bermuatan positif ditempelkan pada bola logam, sehingga elektron pada bola logam ditarik ke benda bermuatan positif tersebut. Akibatnya, bola logam kekurangan elektron. Ketika benda bermuatan positif dijauhkan, maka bola logam jadi bermuatan positif. Cara yang terakhir adalah induksi. Kita lihat 2 bola A dan B, 2 bola logam yang awalnya netral ditempelkan. Kemudian, benda bermuatan negatif didekatkan pada 1 bola logam. Akibatnya, muatan yang berlawanan jenis akan tertarik mendekati benda bermuatan, sedangkan muatan sejenis akan tertolak menjauh. Setelah itu, kedua bola logam dipisahkan, sehingga muatan positif dan negatifnya juga terpisah. Jauhkan kembali benda bermuatan negatif tadi sehingga setiap bola memiliki jenis muatan yang berbeda. Sekarang hukum Coulomb. 2 muatan sejenis akan mengalami gaya tolak-menolak. Ini bisa kita lihat pada kasus ini. Ya, ini sama-sama muatan positif. Terjadi gaya tolak-menolak atau muatan negatif didekatkan, maka akan terjadi gaya tolak-menolak. Kemudian 2 muatan yang tidak sejenis, berarti antara muatan positif dan negatif akan mengalami gaya tarik-menarik seperti ini. Ini positif,
ini negatif. Gaya yang dimaksud adalah gaya listrik atau gaya Coulomb. Gaya listrik. Kita lihat gaya yang bekerja di antara benda bermuatan listrik disebut gaya listrik atau gaya Coulomb. Gaya listrik atau gaya Coulomb. Jumlah besarnya gaya Coulomb tergantung kepada dua hal. Yang pertama adalah jumlah muatan listrik. Makin besar muatan, artinya apa? Q makin besar, maka gaya yang bekerja juga akan besar. Yang kedua, jarak pisah antara dua muatan. Makin jauh jarak pisah, berarti makin lemah atau makin kecil gaya yang bekerja. Jika R-nya besar, jarak pisahnya makin besar, maka F-nya akan kecil. Atau R-nya makin dekat, F-nya bekerja juga makin besar. Kita lihat hukum Coulomb. Secara matematis, gaya Coulomb dirumuskan sebagai berikut ini. F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Q1 ini adalah muatan 1, Q2 adalah muatan 2, R ini jarak pisah di antara dua muatan Q1 dan Q2. Gaya listrik atau gaya Coulomb itu lebih kuat daripada gaya gravitasi yang selama ini kita ketahui. Sekarang kita lihat contoh soal berikut. Dua muatan sejenis dan sama besar bernilai 10-2 mikrocoulomb, berjarak 15 cm satu sama lain. Jika nilai K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per coulomb kuadrat, besar gaya Coulomb kedua muatan tersebut adalah. Sekarang kita buat dulu besaran yang diketahui. Dua muatan sejenis, berarti ada Q1 10-2 mikrocoulomb. Ini kita ubah menjadi coulomb ya. 10-2 mikro ini kalau kita konversi jadi 10 pangkat min 6 mikrocoulomb. Kemudian dua muatan sejenis artinya muatannya memiliki nilai yang sama. Berjarak 15 cm. R 15 cm. Ini harus kita ubah ke dalam satuan meter. Cm ke meter itu naik 2 kali. Artinya apa? Ini dibagi 100. Dan nilai K 9 kali 10 pangkat 9. Ini nilai ini tetap. Per C kuadrat. Berapakah besar gaya yang bekerja? F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. F sama dengan K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Q1 10 min 2 dikali 10 min 6. Q2-nya 10 min 2 dikali 10 min 6. R kuadrat 15 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Maka kalau kita lanjutkan 9 ini kita hitung dulu ya. 10 min 2, 10 min 6. Ini jadi 10 min 8. Ini juga 10 min 8. Di bawah, karena ini kuadrat, boleh kita buat seperti ini. 15 kali 10 min 2 dikali 15 kali 10 pangkat min 2. Ya, boleh seperti ini agar lebih memudahkan Anda seandainya tidak ada kalkulator. 9 kita hitung angka-angka yang besar saja. 9 dikali 10 pangkat 9, 10 min 8, 10 min 8. Yang 10 min 2 di bawah kita naikkan ke atas, tandanya berubah jadi positif.
Berarti tinggal di bawah 15. F sama dengan, kita lihat 9. 10 pangkat 9 ditambah ini salah ya. 9 tambah 2 tambah 2 berarti 10 pangkat 13. 10 min 8. 15 kali 15 225. F sama dengan 10 pangkat 13, 10 pangkat min 8. Berarti tinggal 10 pangkat 5. 225. Ini kalau kita tulis seperti ini, 9 dikali 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 3 sama ya. 2 tambah 3, 5. 225. Ini kalau kita bagi, hasilnya adalah 4. Maka nilai F yang bekerja adalah 4 kali 10 pangkat 3 Newton. Atau kalau tidak ada dalam option nanti, seandainya soalnya pilihan ganda, nilainya 4000 Newton. Soal yang kedua. 2 buah muatan listrik masing-masing plus 2 mikrokolom. Artinya muatan positif. Dan plus 4 mikrokolom. Terpisah pada jarak 6 cm. Berapakah besarnya gaya listrik yang dirasakan sebuah muatan uji min 1 mikrokolom yang berada tepat di tengah-tengah kedua muatan tersebut? Sekarang kita lihat gambarnya seperti ini. Ini adalah muatan uji yang nilainya min 1 mikrokolom. Ini Q1 nilainya plus 2 mikrokolom. Ini plus 4 mikrokolom. Berapakah besarnya gaya listrik? Sekarang kita lihat, karena gaya adalah besaran vektor. Vektor ini punya nilai dan punya arah. Arah ini kalau dia ke kanan nilainya positif, ke kiri nilainya negatif. Maka untuk mencari nilai Fq, gaya yang muatan di tengah ini sama dengan F2 arahnya ke kanan ini dikurang F1 yang arahnya ke kiri. Kita hitung satu-satu dulu nilai F2. F2 sama dengan K, hitung ini ya. F2 berarti interaksi antara Q dan Q2. Q dikali Q2 per R kuadrat. Berapa R-nya? Karena berada tepat di tengah-tengah, berarti ini 3 cm. Ini juga 3 cm. F2. K nilainya 9 kali 10 pangkat 9. Ini nilainya 1. Kalau kita konversi jadi 10 pangkat min 6 kolom. Q2 ini 4 kali 10 pangkat min 6. Ini tidak perlu kita buat satuannya ini. Per 3. Ini jadi 3 kali 10 min 2 meter. Berarti 3 kali 10 min 2 meter kuadrat ya. Atau kita kalikan 2 kali. Ini kalau kita lanjutkan. Ini habis. Kita letakkan 4 di depan. Kita susun lagi. Maaf. Ada kesalahan teknis ini. F. Empat dikali 10 pangkat 9 kali 10 min 6 kali 10 min 6. Yang pangkat min 2 di bawah, kita tarik ke atas. 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 2. Maka nilai F2 sama dengan 4. 10 pangkat 9 tambah 10 pangkat 2 tambah 10 pangkat 2, 10 pangkat 13. Ini 10 pangkat min 12. 13 kurang 12, 1. Maka F2 sama dengan 4 kali 10 pangkat 1 atau 40 Newton. Sekarang kita cari F1. F1 sama dengan, berarti interaksi antara Q dan Q1. K dikali Q dikali Q1
per R kuadrat. F1 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9, ini 10 min 6, ini 2 kali 10 min 6, per R kuadrat 3 kali 10 min 2 kuadrat. Kenapa tidak diberikan kuadrat? Agar lebih mudah melakukan proses perhitungan nanti. Maaf, ini 1 ya. Ini habis. 9 di bawah juga 9, berarti tinggal 2. Berarti ini kita tulis lagi 10 pangkat 9, 10 pangkat min 6, 10 pangkat min 6. Pangkat yang di bawah, ini kita tarik ke atas. Maka hasilnya juga sama dengan ini. Tinggal 2 kali 10 pangkat 13, ini 10 min 12. Maka nilai F1 sama dengan 20 Newton. Maka nilai Fq F2 kurang F1. Fq sama dengan 40 dikurang 20. Maka besarnya gaya listrik yang dirasakan muatan uji ini, yang Q ini, nilainya adalah 20 Newton. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Ananda semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian dan tolong dicatat lagi dalam buku catatannya. Apabila nanti kita bertemu dalam suasana tatap muka, maka catatan ini akan diperiksa. Terima kasih sekali lagi. Bapak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.